Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Azriel Putra. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang demo proyek dari pengolahan citra digital dengan pengolahan image dengan berbagai metode. Di antaranya ada image uh, processing, praproses, kemudian ada tahap image dari tahap segmentasi, kemudian ada tahap pengenalan objek yang dimana terdapat juga di dalamnya berbagai macam, di antaranya praproses ini ada banyak pengolahan pixel, kemudian image restoration dan lain-lain. Begitupun segmentasi dan juga pengenalan objek. Sebelum itu, setelah ini akan perkenalan terlebih dahulu untuk rekan saya, Mas Bintang dan juga Mas Rizky. Untuk selanjutnya kepada Mas Bintang saya persilakan perkenalan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Saidina Hadika Saputra dengan NIM 14620000113. Selanjutnya, Mas Rizky, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Anwaru Zamarira dengan NBI 146200095. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk yang pertama kali tentang pengolahan image processing praproses yang terdiri dari 6 pengolahan, yaitu pengolahan pixel, pengolahan histogram, pengolahan max smoothing, pengolahan max sharpening, image restoration, dan image morphological. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rizky Anfaru, untuk penjelasannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Jovi. Ya, pertama-tama bisa kita lihat dari soal tersebut ada tahap praproses yang berisi pengolahan pixel, pengolahan histogram, pengolahan mass smoothing, pengolahan mass sharpening, image restoration, dan image morphological. Di sini kami menyajikannya dalam bentuk GUI ya, Graphical User Interface, agar lebih mudah untuk dipahami. Dan ini sekilas tentang skripnya, skrip GUI praproses. Kemudian ada image-nya, yaitu ada 5 dataset, dermatologi, mikroskopi 1, mikroskopi 2, mikroskopi 3, dan radiologi. Untuk underscore satunya ini, karena saya kompres agar lebih mudah diproses pada saat image processing dan proses-proses lainnya, sehingga dapat meminimalkan waktu proses dan menghasilkan hasil yang lebih jelas. Jadi selanjutnya ada GUI-nya ya, seperti ini. Kemudian terdapat basic operation, import image, gray sheet, black and white, preset, dan exit. Kemudian pengolahan pixel ada 4, pengolahan histogram, pengolahan max smoothing, pengolahan mass sharpening, image restoration, dan image morphological. Kemudian untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Mas Bintang untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Di luaran ini ya, atau output untuk GUI-nya. Jadi yang pertama yaitu image processing praproses. Jadi yang pertama di sini kita import dulu citranya. Kita coba menggunakan dermatologi ya. Nah, untuk citra yang pertama, citra aslinya seperti ini. Kemudian pada basic operation di sini ada dua percobaan, di mana yang pertama ada gray shade, kemudian yang kedua ada black and white. Coba Mas minta tolong yang gray shade di callback ya. Ya, ini citra hasilnya. Jadi untuk citra aslinya itu sebelum dirubah, kemudian untuk hasilnya ini sudah dirubah ya. Coba di callback Mas, masuk ke codingannya untuk gray shade-nya. Baik, jadi di sini untuk codingannya yang bagian gray shade ya, di barisan 114 di situ ada variabel A, di mana ini sama dengan
gtab data, terus ada nilainya 0, kemudian A. Lalu ada A underscore gray sama dengan RGB untuk 2 gray sama dalam kurung A, set up data, lalu ada manggil namanya ini file name, lalu sampai citranya ini dipanggil di mshow. Jadi untuk selanjutnya black and white, Mas, mohon dibuka. Ya, jadi untuk citra hasil dari black and white itu seperti ini ya luarannya. Lalu untuk masuk ke pengolahan citranya ya. Jadi yang pertama di sini ada yang pertama pengolahan pixel. Coba diperlihatkan Mas citra hasilnya ya yang image negatif. Ya, seperti ini ya citra hasilnya. Kemudian untuk log transformation. Nah, untuk citra log transformation seperti ini. Lalu gamma correction, Mas. Selanjutnya contrast stretching. Nah, untuk perwakilan aja, untuk dilihatkan codingannya, coba minta tolong di callback M negatif, Mas. Image negatif maksud saya, manual. Baik, jadi di sini adalah tampilan untuk codingan image negatifnya. Jadi di mana A ini sama dengan get tab data dalam kurung A, A, lalu ada im2 sama dengan im complement A, lalu akses handles titik akses 2, lalu kita panggil citranya. Selanjutnya masuk ke pengolahan selanjutnya, Mas. Jadi yang kedua di sini ada pengolahan histogram. Yang pertama ada histogram equalization. Jadi citranya seperti ini hasilnya. Lalu untuk local enchantment, ya local enchantment di sini hanya diambil bagian tertentu ya dari sebuah citra. Lalu untuk histogram statistik, Ya, mohon maaf ya, Ya, agak silakan sedikit dilanjut, Mas lama. Bintang. ya Tidak seperti benar. itu. Ya, citranya seperti ini ya untuk histogram statistik ya. Jadi yang terakhir di sini ada histogram graph. Coba masih perlihatkan histogram graph-nya. Ya, untuk histogram graph-nya itu seperti ini, jadi lebih ke statistiknya ya, kayak diagram. Lalu untuk contoh salah satu codingannya di sini kita ambil histogram equalization. Coba kita lihat codingannya. Baik, jadi di sini adalah codingannya untuk histogram equalization. Jadi pada baris 232 di situ merupakan codingan awal. Lalu sampai dengan 200, coba scroll ke bawah, Mas. Ya, sampai 258 di sini, sampai akhirnya citra akhirnya ini dipanggil lagi ya. Jadi ini merupakan algoritmanya untuk mengambil hasil citra dari histogram equalization. Selanjutnya ke pengolahan selanjutnya, Mas. Untuk pengolahan selanjutnya di sini ada pengolahan max smoothing ya. Jadi yang pertama di sini ada box filter. Jadi untuk citra hasilnya itu agak keabuan. Lalu kemudian coba di filter Gaussian.
Ya, jadi Gaussian sini itu sama, cuma dia itu lebih smooth ya, agak smooth gitu. Lalu coba ke filter median, Mas. Ya, di sini untuk citra hasilnya itu dia lebih jelas ya. Lalu untuk box filternya bisa dibuka codingannya ya, Mas, di callback. Baik, jadi di sini merupakan perwakilan dari codingannya box filter ya. Jadi untuk algoritmanya itu dia hampir sama sebenarnya seperti filter-filter sebelumnya atau pengelolaan citra sebelumnya. Lalu kita coba ke pengolahan selanjutnya. Jadi yang selanjutnya di sini pengolahan max sharpening ya. Jadi yang pertama di sini ada Laplacian filter. Ya, untuk citra hasilnya itu seperti ini. Kemudian untuk unsharp masking, baik unsharp masking itu seperti ini ya. Oke, lalu untuk codingannya Laplacian filter, kita coba buka. Baik, di Laplacian filter di sini untuk barisan dari 341 hingga 350 itu merupakan codingan dari Laplacian filter ya. Lalu next ke pengolahan selanjutnya, Mas. Untuk selanjutnya di sini ada image restoration. Jadi yang pertama di sini ada salt and pepper noise. Coba diperlihatkan, Mas. Ya, jadi untuk salt and pepper noise itu citra hasilnya seperti ini. Lalu kita coba adaptive medium. Ya, median perbedaannya terlihat ya. Ada sedikit perbedaan dari salt and pepper noise tadi. Jadi untuk tingkat keakuratannya ya, itu berbeda. Lalu untuk adaptive filtering, coba kita lihat. Ya, terlihat perbedaan sebelumnya. Walaupun hanya sedikit perbedaan, ini tetap terlihat ya perbedaannya. Kemudian kita coba Mean filter. Nah, untuk Mean filter di sini berbeda dari citra hasil sebelumnya, di mana di sini itu dia lebih untuk titik-titiknya itu ya, dia tidak begitu terlihat. Kemudian yang terakhir ada order state filter. Image-nya sudah tampil itu, Mas. Oh baik, jadi untuk citra hasilnya itu seperti ini. Uh, untuk Mean filter dan order state filter ini untuk perbedaannya itu hampir tidak ada perbedaan ya. Sama untuk citra hasilnya itu hampir sama. Kemudian kita coba lihat untuk codingannya salt and pepper noise. Kita coba lihat sebentar saja. Jadi untuk codingannya salt and pepper noise itu seperti ini, jadi algoritmanya dari barisan 415 hingga 424. Lalu pada pengolahan citra yang terakhir, jadi yang terakhir di sini ada image morphological, ada tiga ya.
Jadi yang pertama ini ada filling image. Coba diperlihatkan filling image-nya, Mas. Ya, untuk filling image-nya seperti ini. Lalu untuk yang kedua ada dilasi. Dan yang terakhir ada erosi. Ya, terlihat dari ketiga filter ini terlihat perbedaannya masing-masing ya. Kemudian kita coba lihat codingannya ini, filling image-nya. Baik, di sini dari barisan 451 hingga 461 merupakan codingan dari image filling tadi ya. Baik, mungkin begitu saja dari saya. Kemudian saya kembalikan ke moderator, Mas Jovi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Bintang Saidina sudah menjelaskan dengan sangat baik. Itu tadi ya teman-teman penjelasan dari image processing dari pra-proses yang dari 6 mulai pengolahan pixel hingga image morphological. Untuk selanjutnya soal yang ketiga yaitu pengolahan image segmentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Rizky Anwaro. Kepada Mas Rizky untuk penjelasan dari image processing dari segmentasi, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Jovi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang image processing segmentasi berupa citra asli dan citra hasilnya. Di image processing segmentasi ini ada 3 metode ya, deteksi tepi, thresholding, dan clustering. Oke, selanjutnya saya akan melihatkan sekilas tentang skripnya, dimulai dari ada push button untuk memproses image-nya dari import gambar, yaitu A sama dengan get app data ini untuk mengimport gambar, kemudian inputannya divariabelkan menjadi A dan dirubah menjadi RGB to gray dulu untuk gray scale-nya, kemudian dan ditampilkan ke axis 2, yaitu jendela 2-nya. Ini untuk yang praproses, untuk yang segmentasi hampir sama, hanya berbeda dari metode-metodenya saja. Oke, langsung saja. Untuk ini hasil desain kami ya, image processing segmentasi. Untuk yang pertama, import image dulu. Saya memilih radiologi 1. Ini adalah hasil kompresan dari image radiologi yang asli. Menggunakan radiologi 1 karena lebih ringan dan memiliki ukuran image yang lebih kecil dan mudah untuk diproses. Kemudian langsung saja deteksi tepi yang pertama yaitu Kenny. Hasilnya seperti di gambar hasil ini ya, di jendela gambar hasil. Kemudian ada Roberts sama lebih lebih hilang saja ya garis deteksinya. Kemudian ada Prewitt. Kemudian ada Sobel. Lalu untuk deteksi tepi kita bisa lihat dengan view fallback. Nah, di sini terdapat import dulu image, get app data, kemudian RGB to gray to A, dalam kurung A, yaitu menjadikan image inputan menjadi abu-abu, berwarna abu-abu, kemudian ada edge detection-nya, fungsinya, yaitu Kenny, kemudian ada access handles.access 2 yang merupakan cara dari MATLAB untuk menampilkan ke access 2, yaitu jendela 2. Pada GUI-nya yaitu ini access 1 dan access 2. Kemudian ada MShowa untuk memanggil gambar hasilnya. Oke, selanjutnya pada thresholding-nya diproses untuk adaptive thresholding. Ya, gambar terlihat lebih jelas ya karena dibatasi oleh hitam dan putih saja. Kemudian ada
global thresholding. Kurang lebihnya sama, tapi lebih bagus adaptive thresholding hasilnya. Kemudian ada oxy thresholding. Ya, kurang lebihnya sama. Kemudian multi thresholding juga hampir sama hasilnya. Kemudian dilihat dari codingannya menuju adaptive thresholding juga sama. Pertama mengimport gambar dulu, divariabelkan menjadi A, kemudian dirubah menjadi abu-abu, citra abu-abu, kemudian fungsi MATLAB-nya yaitu adapt threshold I gambarnya, kemudian parameternya 0,4, kemudian foreground polarity, dan hasilnya adalah dark. Dark itu berarti lebih gelap dari gambar citra inputannya. Kemudian dibinarisasi gambar T, fungsi T, kemudian di access handles ke jendela access 2, kemudian ditampilkan. Selanjutnya yaitu fungsi clustering, metode clusteringnya yaitu fungsi Siemens. Ya, gambar didominasi oleh warna-warna dasar yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian untuk Cummins, warnanya berkebalikan oleh Siemens, tapi sama menggunakan warna-warna dasar yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian untuk sekilas codingnya yaitu ya, ini pertama untuk mengimport citranya dulu ke access 1, kemudian dirubah menjadi gray, kemudian variabel dari fungsi tersebut K, M, dan juga terdapat min, impro, dan iterasinya. Kemudian terdapat looping dan menghasilkan reshape ya. Di reshape di M, N, kemudian dimasukkan ke label image, label RGB, Y, kemudian ditampilkan ke access handles, access 2. Kemudian ditampilkan dari variabel image tersebut dan menjadi fungsi Siemens. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator, ke Mas Jovi. Ya, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih rekan saya Mas Rizky Anfaru atas penjelasan yang diberikan. Ya, baik itu tadi penjelasan dari image processing, dari segmentasi yang terdapat deteksi tepi, thresholding, dan juga clustering. Sangat banyak sekali, lebih banyak dari praproses tadi. Untuk kali ini, soal yang keempat, yang terakhir, image processing terdapat dua ya, adaptive machine learning dan juga dari adaptive machine learning ini terdapat metode KNN. Kemudian untuk yang selanjutnya, selain adaptive machine learning, di pengenalan objek yang keempat ini terdapat juga deep learning untuk pengolahan image processing. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengolahan image dari adaptive machine learning di antaranya yaitu KNN. KNN ini masuk dalam salah satu adaptive machine learning. Ya, untuk langsung saja kita bisa lihat di sini untuk pengolahannya. Di sini dapat dua handle access 1 dan access 2. Ada satu ini untuk import citranya yang asli, kemudian untuk yang handle access 2 itu untuk hasil dari citranya. Dan di sebelah kiri terdapat beberapa fitur pengolahan. Ada fitur buka citra itu untuk mengimport, kemudian ada hasil segmentasi dari KNN-nya, kemudian ada ekstraksi ciri, itu ketika diklik dia akan keluar hasil. Di sebelah kanan terdapat kolom ekstraksi ciri, diantaranya ada nanti keluar nilai 0, sekian, red-nya berapa, green berapa, blue dan berapa, sekian nilainya. Kemudian untuk klasifikasi ketika diklik nanti terdapat kolom hijau, itu akan keluar hasilnya. Dan kemudian jika di reset, gambarnya juga akan mengulang kembali. Baik, langsung saja kita akan buka citranya, kita akan import terlebih dahulu.
Ya, di sini ada data latte, kita ambil hasil medisnya. Kita pakai data mikroskopi yang radiologi ya. Pakai radiologi 1. Ya, keluar ya, radiologi underscore 1.jpg dipakai karena yang itu hasil kompresi dari yang foto yang sebelumnya, sehingga hasilnya lebih kecil dan mudah untuk diolah. Nah, untuk hasil segmentasinya yang ini, citra RGB hasil segmentasi. Selanjutnya ekstraksi cirinya, untuk rate-nya 0,31401, green juga sekian, dan blue sekian. Untuk klasifikasinya bisa diklik. Mas, ini medis ya. Kemudian kita coba buka impor citra yang baru lagi, yang mikroskopi misalnya. Ya, ini mikroskopi 1 ya. Mari kita hasil segmentasinya. Ya, kurang lebih di sini sedikit ada perbedaan. Citra RGB hasil segmentasinya ada perbedaan. Untuk ekstraksi cirinya juga hasil red green blue-nya berbeda dari yang radiologi tadi ya. Sedikit berubah, bertambah. Kemudian untuk klasifikasinya tetap hasilnya medis. Karena kedua citra ini juga kemudian citra medis. Sehingga KNN ini mengelompokkan satu impor citra itu hasil segmentasi dan kemudian ekstraksi cirinya red green blue-nya itu berapa, kemudian dan klasifikasinya dia masuk ke citra apa, citra medis. Mungkin untuk sedikit kita akan callback ya Mas untuk codingannya dari segmentasi boleh. Ya, ini sangat banyak sekali ya. Kita yang pertama membuat satu variabel ya img. Dia handlesnya memanggil gambarnya juga citranya. Kemudian membuat variabel img underscore gray. Dia akan menjadikan image yang aslinya itu dijadikan menjadi abu-abu, RGB itu gray. Kemudian kita membuat satu variabel bw, itu memanggil fungsi in binaries dari im gray yang kita buat tadi, dan nilainya itu 9. Kemudian kita panggil lagi nilai BW-nya yang baru, kita panggil fungsi in complement. Selanjutnya kita berikan memanggil fungsi imfill dengan satu variabel holds, dan yang terakhir ada beware open. Kemudian untuk memanggil fitur ekstraksi RGB-nya ini kita membuat variabel R, G, dan B. Kemudian yang terakhir untuk RGB-nya kita buat variabel terakhir RGB dengan memanggil fungsi cat dengan acuan dari variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu variabel R, G, dan B. Ini semua akan dikeluarkan hasilnya di handle access 2, yang dimana itu akan memuat hasil outputnya. Kemudian kita show RGB-nya dengan nama titelnya citra RGB hasil segmentasi. Langsung kita coba lihat Mas untuk ekstraksi cirinya. Callback dari ekstraksi ciri. Ya, ini hampir sama seperti yang tadi ya. Untuk memanggil, kita bisa mengeluarkan ekstraksi ciri dari suatu citra itu keluar red-nya berapa, sekian, G-nya berapa, green-nya, blue-nya berapa. Kita harus membuat satu variabel R atau untuk memanggil nilai red-nya, kita panggil handles R-nya, begitu juga green dan blue-nya. Kemudian kita buat juga BW-nya. Selanjutnya kita buat variabel red juga, green dan blue. Kita panggil sum atau menjumlahkan hasil dari red-nya tadi dibagi dengan jumlah dari BW-nya. Nah, kemudian kita buat ciri uji untuk menampilkan red, green, blue-nya. Yang terakhir, kita akan menempatkan set handle-nya itu di posisi yang kanan tadi, itu dengan handle-nya edit 3, 4, 5 dengan num second string untuk mengeluarkan nilai dari 0, sekian tadi itu. Dan terakhir kita memanggil handles ciri uji yang kita bikin tadi. Selanjutnya yang terakhir kita akan menjelaskan tentang ini deep learning. Ini merupakan penjelasan dari deep learning. Setelah saya menjelaskan hasil dari adaptive machine learning, bisa diklik Mas, langsung ke tampilan GUI-nya.
Ya, sekarang akan di-play, Mas. Ya, ini merupakan tampilan dari GUI-nya dari Deep Learning. Mari kita import dulu. Ya, ini kita sudah import. Kemudian kita namai dulu citra medisnya, dermatologi. Kemudian untuk, radiologi ya. Lalu kita isi dulu untuk RPF akurasinya, kita isi dulu 2. Kemudian untuk linear akurasi in persen, itu kita isi 3. Untuk poligonal akurasi kita isi 2. Kemudian kuadratik akurasi kita isi 3. Kemudian untuk main filter kita isi 2. Kemudian untuk standar deviasi 4, entropinya kita isi 3, RMS-nya kita isi 4, variance-nya kita isi 2, kemudian smoothness kita isi 3, kurtosis kita isi 3, kemudian skewness-nya 2, IGM-nya 2, kontrasnya 2, correlation 4, energinya 3, dan homogeneity-nya 3. Nah, ini sudah kita isi semuanya. Selanjutnya tinggal kita klik segmentasi image, akan keluar hasilnya. Ya, berikut tampilan dari segmentasi image dengan beberapa inputan variabel-variabel mulai RPF akurasi, linear akurasi, polygonal akurasi, kuadratik, kemudian energy correlation, dan semua fitur-fitur yang terdapat di sebelah kanan. Setelah diinputkan dan dinamai citra medisnya radiologi, hasil dari segmentasi image-nya seperti itu. Hanya hitam dan putih saja. Sehingga warna-warna putih ini yaitu warna ruang-ruang dari hasil X-ray dari radiologi paru-paru, sehingga yang terlihat hitam dia akan terkelompokkan dengan warna hitam saja. Sehingga warnanya hanya 2 saja, yaitu hitam dan juga putih. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang demo project evaluasi akhir semester pengolahan citra digital dari berbagai image processing, mulai dari praproses, kemudian image segmentasi, dan yang terakhir pengenalan objek. Kemudian saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari hasil ini, demonstrasi project, yaitu pada saat ini produk-produk pada perusahaan startup Encode memiliki fungsi dan manfaat yang cukup beragam dan kompleks, ditunjang dengan penjelasan artikel-artikel yang kami sertakan di laporan agar memiliki kurang lebih penjelasan yang cukup jelas mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan startup Encode tersebut. Jadi kami juga mendukung secara nyata tentang solusi didirikannya perusahaan-perusahaan startup digital yang memiliki inovasi modern yang memudahkan konsumennya dalam bekerja dengan suatu data-data. Tentunya inovasi tersebut tidak serta-merta dibuat tanpa alasan, pasti memiliki tujuan yang jelas. Walaupun pada awalnya belum sempurna, namun seiring waktu pasti inovasi-inovasi maupun ide-ide yang berkembang akan saling melengkapi dan memudahkan pekerjaan di era digital saat ini. Pada pengimplementasian demo program ini yang sudah kami jelaskan di awal, penulis kami sendiri dan juga pembaca nantinya yang akan melihat ini menjadi tahu bagaimana fungsi pada MATLAB ini tentang pengolahan citra yang sesuai untuk memberikan efek pada gambar seperti ya tadi yang saya jelaskan praproses, kemudian segmentasi, dan juga pengenalan objek. Kemudian mengetahui perintah interaktif pada command window, mengetahui penulisan dan cara menjalankan script fungsi pada deskripsi tugas yang sudah kami jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan pada demo project evaluasi akhir semester pengolahan citra digital. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.